Itu tentang fisik, psikis, dan kehidupan sosial dari user steroid ini. Yang pertama, kecanduan steroid sama kecanduan gym, apakah termasuk gangguan jiwa atau penyakit mental? Saya kan ada yang biasanya orang yang gila gym gitu, tiap hari gym, ayo kalau nggak nge-gym itu rasanya sekali berdosa banget gitu, kayak aku lemah gitu, kayak ada itu satu kan. Yang kedua, ketagihan steroid. Misalnya ada ini kan beda nih, yang kecanduan gym saja dia natural kan, tuh ada juga yang nggak natural. Misalnya dia make terus dia lihat signifikan pengaruhnya, terus mempengaruhi kehidupan sosialnya, jadi mantap nih badanmu, ini kecanduan nih pakai steroid. Apakah kedua adiktif ini kedua kecanduan ini termasuk gangguan jiwa atau penyakit mental? Oke, ini termasuk gangguan mental atau tidak? Iya. Terakhir saya baca tentang istilahnya itu bukan kayak gym addiction, tapi dia itu exercise addiction. Iya. Segala jenis kecanduan pada jenis-jenis olahraga atau latihan fisik. Itu tidak dibikin, tidak spesifik kayak kalau kecanduan game kan udah ada. Iya. Kalau misalnya kecanduan ini belum ada, tetapi dia lebih erat hubungannya ke yang namanya obsessive compulsive disorder atau OCD. Dia nggak melakukan itu, aduh nggak enak. OCD, obsesif compulsive. Bukan itu. Ya. Jadi lebih eratnya ke situ. Dia tuh karena aktivitasnya keseringan, lalu dia menganggap itu hal yang paling penting dalam hidupnya. Akhirnya saya sih kalau nganggapnya itu gangguan. Kenapa sampai prioritasnya itu bukan kayak sosial, tetapi prioritasnya untuk aktivitas fisik. Dimana kan kita manusia itu non sosial. Prioritas kita harusnya kehidupan dan kegiatan-kegiatan sosial, bersosial dan masyarakat. Tetapi ketika dia terjadi exercise addiction, itu kan prioritasnya berubah. Exercise yang paling utama, sosial mungkin bisa jadi yang berikut-berikutnya, kesekian bisa jadi pertama bicep, yang kedua tricep, ketiga chest, keempat back, gitu kan. Itu. Jadi kalau misalnya menurut teorinya dia lebih ke obsesif kompulsif disorder. Sementara kalau saya bilangnya itu udah termasuk gangguan kejiwaan. Itu kalau untuk exercise. Yang kedua itu kan untuk steroid addiction. Kalau misalnya steroid addiction juga mirip-mirip. Ketika dia melihat hasil yang mantap, kata dia kehidupan sosial dia berubah, itu tadi steroid rage, pengaruhnya kan ke hormonal, dimana dia mungkin lebih mudah marah, lebih mudah iritasi, sering ngajak berantem, nggak merasa alpha male, Aktif. Nanti kita bahas alpha male ya. Iya, di dalam karena nggak hanya gym kan. Cara jadi alpha male. Oke. Ya, jadi juga pengaruhnya, tapi tidak separah yang exercise addiction kalau menurut saya pada bagian gangguan kejiwaannya. Tapi termasuk gangguan juga. Bahkan gangguan tidur, susah tidur kan termasuk gangguan jiwa. Iya. Jadi ya levelnya beda-beda. Ada tambahan mungkin dewa-dewa yang lain? Lanjut. Kecanduan dunia fitness dan ketergantungan steroid. Ya benar dikatakan Dr. Bayu, OCD. Itu kalau OCD-nya tidak ada yang salah. Cuman kalau untuk kecanduan fitness ini apa ya? Kalau direlasikan dengan suasana jiwa seseorang, kita kan kalau di kedokteran belajar psikiatri, ilmu kejiwaan seseorang. Ada beberapa orang yang melakukan olahraga itu sebagai self defense mechanism mereka. Ketika mereka merasakan sedang marah, sedang banyak beban, nah mereka harus menyalurkan emosi mereka. Nah, cara menyalurkan emosi ini banyak. Karena itu ada pelajaran sendiri seperti di ilmu kejiwaan self defense mechanism. Ada yang dia malah menyalahkan dirinya sendiri, ada dia menyalahkan orang lain karena kejadian atau malah dia menyalurkan energi-energi itu, tersebutnya energi, menyalurkan hal-hal seperti itulah yang membuat pusing pikiran dia ke olahraga. Tidak bermisi ya. Iya. Pelampiasan ya, emosi salurin jadi pengobatan. Kalian aja. Itu kita berbicara dalam ranah self defense mechanism. Nanti teman-teman boleh cari self defense mechanism apa aja sih? Ada yang dia nyariin orang, nyalahin diri sendiri. Ada yang dia menganggap semua cowok sama aja, menganggap semua cewek sama aja, atau menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan gitu. Itu ada banyak sini. Tapi kalau ini
ini yang bagus nih, self defense mechanism yang bagus, yaitu menyalurkan ke olahraga atau hal positif yang lainnya, beramal, mungkin seperti Ahok dulunya kena koruptor, dia sekarang jadi politik membahas semua koruptor, atau dulu orang miskin terus dia jadi artis, sekarang selebritis, dia beramal ke semua orang. Nah, itu salah satu defense mechanism. Jadi pakai steroid, tobat pakai steroid, membasmi semua steroid. Ya mungkin atau dia pakai steroid merasakan manfaatnya, membagikan ke semua orang. Oh, iya bisa. Mungkin legend gitu ya. Makanya itu, nah ini juga berhubungan sama profesi lah. Kalau profesi dia atlet, bodybuilder, apapun itu yang berhubungan dengan badan, dia akan mengusahakan badannya selalu bagus. Apapun caranya dihalalkan, karena duitnya dari situ, makannya dari situ, dia menghidupi keluarganya dari situ. Ya mau dia pakai steroid setiap hari. Jangan dijudge bro. Iya, dia kan ya hidupnya di situ ya nggak apa-apa. Terus dapat duit dari mana kalau badannya nggak bagus? Iya. Lu mau ngasih duit yang pakai steroid? Enggak kan? Masih makan cucunya. Lain. Ke saya ya. Follow Mr. Nobody. Subscribe. Membaca pakai steroid ini mengajarkan yang baik bawa agama. Oh, buset, bawa agama. Jadi kita menyampaikan kebenaran. Ini ya di komentator gue di bawa agama mengajarkan yang baik, memberitahu. Enggak, gue di sini menginformasikan yang benar, sebenarnya seperti apa. Tinggal bagaimana kamu menjawabnya. Kalau lu pintar, lu bisa nangkapnya. Kalau lu goblok yang nggak pakai. Siap senior. Oke, dari semua gangguan itu ya, kan emosi, kena nih. Terus tadi saya tangkap pikiran secara rasional itu sama logikanya dia tuh jadi berubah kalkulasinya gitu kan. Apakah saya harus melakukan kegiatan sosial atau olahraga? Olahraga saja gitu kan. Langsung berubah gitu ini ya. Logikal ininya langsung berubah, saya perhatikan. Nah, untuk yang pernah pakai steroid lah ya, Bang Andre sama Bang Samuel kan waktu kalian mau pakai itu kalian tahu kan resiko ini. Apakah kalian rela gitu? Maksudnya tadi kita udah tahu kan, rela mengorbankan kehidupan sosial kalian hanya demi pakai steroid untuk melakukan itu. Ya, jadi kalau gue sendiri awalnya ditawarin teman dulu ya, dan masih pemula banget tuh. Tapi udah setahun lah. Rela karena stuck sebenarnya. Stuck. Iya. Putus asa gitu. Putus asa. Ini aku ini nggak gede-gede gitu. Udah nggak mending nggak gede-gede tapi power nambah, ini udah nggak gede-gede power nggak nambah. Mau ngapain lagi? Adalah teman yang ngasih gitu. Untuk relanya sih, justru saya waktu itu pakai apa? Dianabol. Iya, dijual. Suasana hati saya membaik sih sebenarnya. Oh. Entah kenapa, entah memang karena olahraganya yang melepaskan hormon-hormon endorfin yang bisa menyebabkan enak buat tidur, atau memang ada perubahan dalam badan saya, lebih percaya diri gitu kan, tiba-tiba kan. Masih selama pemakaian masih humble lah ya, masih aman, tidak mengganggu sekitar kan? Tidak mengganggu sekitar, tidak merasakan apa namanya perubahan steroid rage itu mungkin udah dosis tinggi kali steroid, perilaku agresif. Kalau untuk mengorbankan sih enggak sih, enggak mengorbankan. Enggak. Oh iya. Bagaimana? Kalau gua sih, kalau gua. Iya, makanya itu kan side effect kan yang seperti kita dibahas video sebelumnya tidak selalu muncul ya orang gitu loh. Ke Samuel dan berbeda-beda ke setiap orang. Maksudnya side effect apa nih, side effect rukun ya ke ini ke range-nya itu. Orang. Lebih simpelnya gini aja. Misalnya kalian kan ini steroid. Kalian pakai atau enggak nih? Misalnya masih ragu. Mikir dong nih. Ntar gua pakai ini jadi rese gua gitu kan. Oh, kan udah tahu lu kan bakal jadi rese, emosional, terganggu apa. dulu gua belum tahu itu, belum. Oh, ini nggak sadar lu. Nggak sadar. Cuma tahunya itu, oh ini bagus nih pakai aja. Masih tidak sadar deh ya. Bisa merusak lingkungan. Kalau Bang Andri gitu, ada nggak ngerasain dulu? Pertama awal gue pakai steroid gue nggak tahu ya, pokoknya aku tuh tipe orangnya curious, pengen tahu. Kalau gue pakai orang masih hidup juga, kenapa gue nggak coba aja? Fuck lagi lo masalah efek samping atau apa? Aku nggak peduli tipe orangnya, maksudnya. Aku bertanggung jawab sama hidupku sendiri. Kalau masalah anak istri gue juga udah beliin asuransi, udah kasih usaha, gue mati dia juga masih bisa hidup gitu loh, malah dapat duitnya lebih banyak. Gitu. Jadi kalau gue pakai, then I think
fine aja, pikirnya gitu dulu karena dulu media juga nggak sebanyak ini. Waktu aku make di tahun 2009 media elektronik atau media sosial belum seperti saat ini ya, jadi ya udah pakai aja, dan efek sampingnya ternyata tidak seperti yang kita bayangkan, tidak langsung gitu seperti itu. Jadi dia terjadi pengakumulasian setelah pakai berapa, tapi yang namanya steroid gue ngalamin banget. Jadi ngerasa paling jago gitu, sama teman emang gue nggak pernah marah biasanya, tapi kalau senggolan secara yang tidak kita sangka, jadi lebih mudah emosi, kayak senggolan di jalan gitu, atau cuma tatap-tatapan aja sama orang yang gak dikenal bisa ngamuk. Gue bisa berhenti di jalanan cuma buat berantem sama orang, tapi setelah kejadiannya berakhir, loh kok gue gitu ya, ngapain ya gue tadi ya gitu. Jadi ya jadi jelek banget habitnya, tapi setelah sekian lama pakai steroid itu udah makin bisa dikontrol, udah semakin enjoy kayak gitu. Ya benar, jadi bisa dianalogikan kayak drugs, kayak narkoba, jadi ketagihan kayak gitu. Barbar kan? Berarti nggak tahu ya. Jadi ditanya rela, mereka tidak sadar. Mereka jadi tahu. Pengaruh hormon luar biasa. Seperti topik sebelumnya, saya akan nanya cara penanganannya. Nah, kalau yang pertama tadi adiktifnya ya, tadi kecanduan. Apakah perlu kita bilang misalnya sama orang gitu, gue ini sih gitu. Maksudnya kita kan waktu ngerasa itu kan nggak ngerasa kan gitu. Maksudnya sadar atau enggak gitu. Apakah perlu kita bilang orang bantuin gue kecanduan nih gitu, atau gimana sih caranya yang soal adiktif tadi yang udah kena steroid addict atau gym addict tadi gitu. Terus selanjutnya yang soal emosi tadi kan nggak sadar ya Bang Andri ya. Itu juga perlu bilang nggak sih gitu kan, nggak sadar nih. Maksudnya pas kumat gitu perlu bilang orang nggak sih gitu, bawa gua berobat atau gimana gitu. Gimana sih cara penanganannya? tolong please gitu ya. Gimana gitu? Atau datang sendiri ke rumah sakit atau gimana? Siapa yang perlu berhadapan sama kita tuh siapa gitu, dokter apa gitu, atau dukun mungkin. Tuh. Ibu Ningsih. Kita nggak laku sekarang. Kayaknya kalau misalnya soal steroid gitu kan, bagaimana tata laksana dan penanganannya, saya sendiri nggak tahu gimana sih orang yang ngerasain steroid itu. Apakah pada akhirnya macam Mbak Andri bilang, lu ngapain sih aku tadi katanya. Nah setelah itu mungkin orangnya ngerasa biasa aja, mungkin dia lewat lagi. Kalau misalnya Bang Andri rasakan, ada yang salah nih kayaknya. Kalau yang kesadarannya kurang mah, cuek-cuek aja gitu. Orang bilang tidak terima, makin fresh. Ada. Di berita jangan gini kau deh sekarang kok mudah marah, mudah tersinggung. Pasti. Kalau yang tidak mencari pengobatan ya, kita kan sudah mencoba memberikan, sudah menawarkan solusi, mungkin bisa ke psikiater ya. Tapi bukan berarti gila ya. Karena psikiater kan menangani orang yang gangguan jiwa dan ada penyalahgunaan obat atau berlebihan obatnya. Mungkin masuk ke penyalahgunaan obatnya. Sampai ke efek samping obat. Kalau gue ya pribadi ya, kalau gue kenal sama orangnya gue say sorry sih. Ya gentle lah, kita cowok ya, kita ngerasa salah, gue minta maaf. Terus kalau orang yang nggak kenal, gue coba berdamai sama dengan diri sendiri. Jadi coba mengevaluasi apa yang kita lakukan tuh nggak baik, kita coba evaluasi. Jadi jangan sampai itu terulang lagi, dan mulai udah lama gue nggak terjadi hal seperti itu gitu. Udah bisa mengontrol diri sendiri, mungkin karena ego waktu itu masih muda juga ya gitu loh. Semakin tua kan semakin lebih mudah mengontrolnya kayak gitu. Kembali ke diri masing-masing. Soal mau sembuh atau enggak. Sama kayak orang mau datang berobat. Kalau dia mau sembuh ya datang ke dokter atau ke siapa. Kalau dia mau sembuh ya di rumah aja.